Salam sejahtera bagi teman muda sekalian. Jumpa kembali dengan kami dalam podcast Renungan Seorang Pengembara Hidup. Renungan kali ini diinspirasi dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'
Pendengar yang terkasih, keinginan itu adalah baik adanya. Namun keinginan ini dapat menjadi malapetaka bagi seseorang maupun bagi orang lain yang ada bersamanya. Keinginan itu terkadang mudah untuk dikendalikan, namun juga terkadang sulit dikendalikan. Seperti salah satu contohnya pada kisah dalam inspirasi Injil dalam episode ini. Anak bungsu melalui keinginannya meminta harta yang menjadi miliknya. Ayahnya pun membagikannya. Namun apa yang terjadi? Ketika harta itu dibagikan, si bungsu memilih untuk menjual hartanya itu. Dan setelah itu, ia pun pergi ke negeri seberang. Di sana ia menghabiskan seluruh harta kekayaan yang telah dimilikinya. Hingga pada akhirnya, negeri itu pun dilanda bencana kelaparan. Di sana ia hidup melarat dan kelaparan. Untuk mengatasi kelaparan itu, ia bekerja pada seseorang, pada peternakan babi. Oleh karena sangat lapar, ia ingin memakan ampas babi. Syukurnya tidak ada orang yang pun mau menyerahkan ampas babi itu kepada dirinya. Di sana ia sadar bahwa keadaan sebelumnya sangatlah berbahagia. Maka ia pun pulang dan meminta maaf kepada ayahnya, dan ayahnya pun segera menerimanya dengan meriah. Pendengar yang baik, perumpamaan dalam Injil Lukas ini membawa kita kepada dua hal, yakni keinginan dan kesadaran. Keinginan kita akan suatu hal terkadang membawa kita kepada situasi keterputusan hubungan dengan Allah dan sesama. Situasi ini lebih kita kenal dengan dosa. Maka untuk menilai apakah keinginan itu baik atau tidak bagi hubungan kita dengan Allah dan sesama, diperlukan yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran inilah yang memunculkan kontrol diri kita terhadap segala jenis keinginan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Maka pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan kesadaran yang ada dalam diri kita dengan baik? Sudahkah kita sadar bahwa keinginan kita akan berdampak pada hubungan kita dengan Allah dan sesama? Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon tumbuhkanlah kesadaran atas segala keinginan yang muncul dalam diri kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mampu mempertimbangkan dampak dari seluruh keinginan kami terhadap hubungan dengan Engkau dan sesama. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.